Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Bang Kowi. Dan di video ini saya akan menunjukkan hasil penugasan saya di modul 2.1 untuk demonstrasi kontekstual. Ini udah kelihatan ya kalau tugas kita adalah membuat RPP sesuai dengan LMS. Jadi di tugas 2.1 untuk demonstrasi kontekstual ini, tugas kita adalah membuat rencana pembelajaran yang memuat pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau RPP ini kayaknya udah gampang ya buat kita ya. Cuman kita harus menambahkan muatan-muatan dalam konsep pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau teman-teman nanti pengen dapat nilai bagus ya, teman-teman tinggal lihat aja untuk rubrik penilaiannya. Pokoknya di RPP-nya ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran yang ada ketentuan untuk nilai maksimalnya. Nanti bisa dibaca sendiri aja. Langsung aja, ini adalah RPP buatan saya. Kalau teman-teman viewer saya yang udah lama, yang udah ikut sejak PPG, kayaknya nggak akan asing deh dengan tampilan RPP saya ya, karena ini memang RPP yang pernah saya buat di PPG waktu itu dan sudah saya modifikasi untuk tugas ini. Saya tambahi muatan-muatan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini tampilannya saya modul ya, karena kita sudah masuk di kurikulum Merdeka. Kita lebih mengenal modul daripada RPP. Ini tampilannya saya beri judul menjadi detektif bahasa karena nanti kegiatannya berhubungan dengan mengidentifikasi atau menganalisis sebuah teks. Dan ini gambar-gambarnya ini hanya contoh ya kawan-kawan, tapi ini tidak wajib kok. Jadi kalau kawan-kawan misalnya pengen bikin RPP yang biasa berupa teks biasa seperti zaman-zaman klasik, itu juga boleh, nggak dilarang. Ini hanya kreativitas saja. Ini saya beri gambar biar visualnya enak aja dilihat ya. Oke, langsung kembali ke RPP saya. Ini seperti biasa RPP pada umumnya. Yang pertama ada identitas sekolah, tinggal isi aja. Dan ini untuk semester 1 atau semester ganjil ya, karena kita di video ini saya buat ya, pembelajaran kita udah berakhir nih, dan kita mau masuk di era liburan. Dan otomatis tugas ini akan kita terapkan nanti di aksi nyata. Paling bisanya ya nanti di ajaran baru, karena kalau kita praktek saat liburan gak ada muridnya, otomatis waktu ajaran baru kita sudah masuk di semester pertama atau semester ganjil. Jadi RPP ini saya buat untuk materi di materi semester ganjil atau semester 1. Kemudian poin berikutnya ada fase atau elemen, karena saya guru SMP maka fasenya fase D. Kemudian CP-nya ini kita tulis saja, nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Kalau teman-teman misalnya satu rumpun pelajaran sama saya, sama-sama bahasa Indonesia, kayaknya enak nih, bisa langsung di ATM aja, atau mungkin ATP, amati tiru plug gitu juga boleh, monggo, saya persilakan aja. Kemudian TP-nya ini melalui pembelajaran berbasis masalah, problem based learning, peserta didik mampu memahami dan mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra yang dibaca dengan benar. Ingat, untuk membuat TP ini kalau tadi pengen nilainya bagus, unsur A, B, C, D-nya harus lengkap. Kemudian profil belajar Pancasilanya di sini saya ada 5, ada 6 ya sebenarnya, cuman yang satu yaitu kebinekaan global saya tidak masukkan karena memang tidak ada untuk sikap itu di kegiatan saya. Jadi hanya 5 ini aja, dan di sini juga saya tambahi untuk keterangan saat apa profil ini akan tercapai begitu, ada kegiatannya. Kalau teman-teman misalnya nggak harus 5, jadi misalnya mau ngasih 3 profil juga monggo, atau 1 profil juga silakan, menyesuaikan dengan kegiatan teman-teman ya. Model pembelajaran saya PBL dan seterusnya, sumber bahan pembelajaran karena ini diferensiasi, otomatis ada kata kunci yaitu kita beri kebebasan, yaitu berbagai sumber lain yang mendukung pembelajaran. Jadi kita beri kebebasan untuk siswa kita mencari bahan pembelajaran terserah gitu ya, karena kita sudah masuk era diferensiasi. Lanjut, ini kegiatan pembelajarannya, ini yang paling penting. Di sini kita akan menandai beberapa kegiatan yang dia itu memuat sebuah konsep dari diferensiasi atau pembelajaran berdiferensiasi. Nah, langsung aja, ini adalah kegiatan saya. Di sini kalau yang teman-teman lihat di tampilan ini ya, ada tampilan yang dia itu tebal gitu kemudian miring. Ini adalah bagian dari muatan pembelajaran berdiferensiasi yang ada di kegiatan saya. Kalau yang merah-merah ini adalah bagian dari sintak model pembelajaran berbasis masalah ya. Mungkin teman-teman udah paham juga. Ini nanti tinggal dimasukkan aja. Nah, di sini kebetulan langsung sudah saya buat, nanti bisa teman-teman baca sendiri. Filenya nanti akan saya bagikan ya, teman-teman bisa download aja. Ini keterangannya misalnya kayak di sini kan, saya membagi kelompok, kemudian membebaskan mereka mencari sumber bacaan, berarti kan diferensi konten. Kemudian ada juga tentang kebutuhan belajar, juga saya tulis juga seperti ini, diferensi berdasarkan profil belajar murid. Jadi saat memberikan materi, mereka saya bebaskan untuk memilih materi, bisa materi yang teks atau PPT atau peta konsep atau video, terserah.
Ini ada juga diferensiasi berdasarkan minat murid ya, karena di sini nanti mereka saya tanyai terkait cerita apa yang mereka inginkan gitu, jadi biar sesuai dengan minat apa yang mereka baca, dan seterusnya nanti bisa dibaca sendiri. Asesmennya kebetulan di kegiatan saya ini lengkap, ketiga-tiganya ada, jadi kayak asesmen for learning ini juga ada ketika mereka mengerjakan kuis berupa permainan word wall, kemudian asesmen as learning juga ada ketika mereka menilai kawannya saat presentasi, kemudian asesmen of learning juga ada ketika di akhir kegiatan pembelajaran. Jadi asesmen juga lengkap, diferensiasi pelaksanaan juga lengkap, ada konten, ada produk juga ada, kemudian proses juga ada, dan ya nanti bisa dibaca sendiri aja lah. Kemudian berikutnya asesmennya ini juga, cuman kalau tadi kita lihat di rubrik penilaian ya di LMS kayaknya masih belum diperbarui. Kalau di sini di LMS yang diminta itu penilaian dilakukan mencakup penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ini kan masih kurikulum 13 ya, padahal di kurikulum di kurikulum Merdeka sudah nggak ada ini. Jadi ya satu penilaian aja gitu. Ini masih 2013, kayaknya masih belum diperbarui gitu. Tapi saya tetap menggunakan acuan yang terbaru yaitu kurikulum Merdeka. Jadi ya penilaiannya, asesmennya ya begini aja gitu ya. Untuk sikapnya otomatis ya terkait profil pelajar Pancasila. Kalau asesmen tulisnya ya ada di muatan LKPD. Dan berikutnya ini nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian yang terpenting adalah lampiran-lampirannya, ada bahan materi. Ini juga dibutuhkan kalau pengen nilainya bagus, lampirannya lengkap. Ini adalah bentuk permainannya word wall, saya juga letakkan di sini. Kemudian ada juga LKPD-nya, saya sertakan di sini lampirannya, ada linknya, dan seterusnya. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah ini juga serupa. Kemudian pedoman penilaian juga ada. Pokoknya apa yang kita katakan di kegiatan ya semuanya harus tertuang di sini ya. Ini. Nah jadi ini adalah tampilan RPP atau modul saya untuk tugas demonstrasi kontekstual. Nah ini kelengkapannya bisa dilihat. Ini asesmen awal ya, yang tadi yang saya untuk memetakan mereka ke dalam kelompok. Nah ini pertanyaannya. Jadi itu kawan-kawan, silakan nanti ini bisa dimodifikasi. Nanti akan saya bagikan filenya, bisa teman-teman modifikasi, tinggal diubah mungkin warnanya atau fontnya atau gambar-gambarnya, monggo saya bebaskan. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Untuk kawan-kawan yang satu rumpun mata pelajaran sama-sama bahasa Indonesia juga boleh langsung aja dipakai gitu ya, pembelajarannya disamakan juga, monggo saya serahkan, saya persilakan teman-teman menggunakannya. Dimodifikasi juga malah lebih bagus ya, jadi biar lebih berasa aja gitu mengerjakan tugasnya. Dan secara tampilan juga silakan kalau mau dimodifikasi lagi, karena saya pakai tampilan seperti ini. Di YouTuber lain tuh ada contoh-contoh banyak tugas-tugas, kalau teman-teman juga ngelihat ya, mereka nggak nunjukin sintak dari model pembelajarannya juga, ya silakan aja sih, nggak masalah. Cuman saya kan pengennya yang enak gitu, yang sesuai dengan alur pembuatan RPP yang apa ya, yang setidaknya bagus lah ya. Jadi kalau kita ngomongin model pembelajaran, kita sudah nyebut PPL, berarti sintaknya harus kita munculkan. Nah gitu. Dan cukup sudah, ini adalah tugas saya. Jadi silakan saya izinkan teman-teman untuk memodifikasinya, untuk menggunakannya sebagai bahan referensi dan juga bahan inspirasi. Dan semoga bisa memudahkan teman-teman dalam proses CGP-nya, yang kebetulan juga bareng-bareng sama saya di satu angkatan, di angkatan 10 ini ya. Dan semoga nanti aksi nyatanya ketika menerapkan pembelajaran ini di kelas dalam bentuk pembelajaran diferensiasi bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Udah gitu aja video kali ini ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau teman pengen file ini bisa langsung aja tengok di deskripsi video. Di situ langsung saya sediakan linknya, dan silakan di-download dan langsung dimodifikasi, dan semoga bisa bermanfaat. Dan ya setidaknya harapan saya bisa menjadi amal jariah lah ya. Kalau bisa amal jariah yang berkembang gitu, artinya setelah teman-teman dapat ya jangan diambil sendiri, bisa dibagikan ke teman yang lain juga. Jadi biar amal jariahnya bisa menular gitu. Terima kasih, kita jumpa lagi di video berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.